Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Allahumma iftah alaina bi kutubil arifin kama kutubal anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia keberkahannya sehingga kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah. Lanjutkan insyaallah dengan belajar bersama Majelis Alif Bata. Majelis Alif Bata. Nama pengajian Alif Bata ini dimulai dari nol. Yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Pengurus, Pak Dijenal dan Pak Bapak yang lain, terutama kali jamaah mushola Al-Ikhlas Ranau RT 05 RW 0 Kecamatan Kelapa II, Tamaran, Banten. Alhamdulillah pengajian sudah jalan mau 3 tahun. Amin. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Soalnya penutupannya 2 kali. Iya. Alhamdulillah dari mengenal bersama-sama Iqra, Alif Bata, teori sangat sederhana, pendek, sedang, panjang. Pendek ini maksudnya 1 ketukan, sedang itu 2 harokat, 2 ketukan, panjang itu 6 harokat atau 6 ketukan. Terus dikombinasi dengan ciri khas non sukun dan tanwin. Ketemu huruf hijaiyah 28 mempunyai bacaan 4 ya. Pertama kali idhar ada 6 huruf hamzah, ha, ain, win, terus ada ifa 15 yang berapa? 44 berapa? 44 12 2 44 3 yaitu tata jada daza sasa sodot todo pakoka ifa. Terus idgham dibagi 2, idgham di guna yang kumpulnya manawe atau yanmu, ya non mem wawu, terus yang idgham bila guna lam roh lar. Terus yang terakhir kali iklab yaitu hurufnya cuma ba.
Itu baru nun mati dan tanwin. Sudah nyampe mim mati itu hurufnya mim sukun yang ketemu huruf hijaiyah 28 ya, ada bacaan 3. Idgham mimi, idgham safawi, idgham safawi. Idgham mimi gampang, mim mati ketemu mim. Yang kedua ikhfa safawi, mim mati ketemu ba. Gitu. Maka gampang diingat 28 itu dan berdua. Yang satu mem, yang satunya ba. Yang selainnya semuanya berulang itu idgham safawi. Jadi yang diingat cuma mem mati ketemu mem ya apa? Sama mem mati ketemu ba. Mem mati ketemu mem idgham mimi, mem mati ketemu ba ikhfa safawi. Itu yang panjang dua doang, yang lainnya 26 huruf selain mem dan ba itu idgham safawi. Maknanya jelas. Jelas itu nggak boleh ada ketukan lebih daripada satu. Jelas itu maknanya ketukan satu ya. Kalau idgham itu minimal 3 ketukan, 3 harokat ke atas. Gitu. Selebihnya nanti bakas mat wajib, mutasil, mat wajib munfasil sambil jalan. Mat aridus sukun sudah kenal kan? Manakala matobi di akhir ayat tadinya 2 harokat, kalau di akhir ayat menjadi 6. Namanya mat aridi sukun. Tadinya matobi. Lah matobi itu yang mana sih? Ya itu yang fathah pakai alif, yang kasrah pakai iya, yang dima pakai wawu. Lagi fathah pakai alif, kasrah pakai ya, dima pakai wawu. Jadi alif, ya, wawu itu matobi. Kalau di tengah-tengah ayat 2 harokat. Kalau di akhir ayat marah disu, halo, gampang. Kalau yang di tengah-tengah kalimat 2 harokat. 2 harokatnya itu diambil dari teori saya yang pendek, sedang, panjang. Berarti yang sedang, yang pakai, yang kasrah pakai, ya, gitu. Yang kasrah pakai, ya, yang duma pakai, wawu. Lagi yang fathah pakai, alif. Yang kasrah pakai, ya, yang duma pakai, wawu. Berapa harokat? 2. Sedang kan? Sedang 2 harokat. 2 harokat itu bersama dengan 1 alif. Kalau 3 alif 6 harokat. Kalau 1 alif 2 harokat atau 2 ketukan. Tadi ya, berarti pendek, sedang, panjang. Pendek dalam arti 1 harokat, sedang dalam arti 2 harokat, panjang dalam arti 6. Nah kita lagi ngebahas nun sukun dan tanwin sudah ditambah mem mati. Alhamdulillah, tinggal praktek. Nanti majais itu nanti ternyata ada matobi juga. Matobi yang ketemu hamzah. Kalau matobi juga matobi di akhir kalimat. Saya pengen membaca rada bebas, bukan di surat-surat pendek, praktek di surat ibaratnya liar, di Al-Imran coba. Al-Imran. Kalau di surat pendek kan banyak yang hafal. Sekarang di praktek di surat yang bukan yang asing lah ya. Al-Imran. Praktek di surat Al-Quran yang kalau Waduha kan pernah tahu semua. Itu 2 juz. Al-Imran Juz 3. juz 3. Al-Imran juz 4 juga sama. Juz 4 ayat saya minta surat ketiga ya Imran ya. Iya. Al-Imran surat yang ketiga ya, juz 4 ayat 135. Ayat 133 boleh. Nah, ini ketemu matobi, ketemu alif. 132. 132.
132, 133, 133. Sekalian apalin buat dalil. 133. Sudah? 133 surat ketiga yaitu Al-Imran. Al-Imran surat yang ketiga ya. Ketemu surat yang ketiga Al-Imran. Ayatnya 133. Wasari'u atasnya. Oh, wasari'u. Ya kan? Ayat 133 berarti kan yang sebelumnya dibacakan. Kalau al yang fikun itu berarti 134. Kita ketemu Pak. Udah ketemu semua? Kasih tahu. Ada Ya. nomor bahasa Indonesianya aja tuh satu. Al-Imran. Surat yang ketiga ayat 133. Ali Imran. Namanya Imran. Alif itu kan fathah, itu matobi kan? Ya kasro matobi. Duma wawu matobi. Matobi itu ada di tiga wawu alif ya atau alif ya wawu. Ayu Matobi. ya disingkat Ayu. Oke, kasih nama Ayu aja sekalian ya. Ayu itu matobi. Alif ya wawu. Singkat Ayu. Cantik atau Ayu. Kasih nama masing-masing. Mana waim. Terus baju di toko bawalah ya. Terus ya baju di toko kan gampang bisa diingat. Baju di toko bawalah 5. Ba, jim, dal, kof. Baju di toko. Ya ingat ya Pak Prapto? Ya. Kol-kolah baju di toko. Ba, jim, dal, kof. Apa sih maksudnya kol-kolah? Mantul. Kalau di tengah mantulnya setengah, kalau di akhir ayat mantulnya tebel. Kalau di tengah kol-kolah sugro. Saugir kecil, kabir gede. Saugirun kan kecil, kabirun besar. Berarti Allah Akbar, Allah Maha besar. Kalau saugir kecil, kalau kabir gede, akbar gede. Allah Akbar, Allah Maha besar. Bahasa Arab tuh kabir, atau akbar. Bahasa Arabnya kecil apa tadi? Sawir. Apa? Sawir. Dosa kecil dua sawir, dua gede dua kabir. Kabir dua besar. Kabiro walhamdulillah kabiro. Kabiro walhamdulillah. Allah Maha besar. Lebih besar kebesarannya. Kebesaran lebih besar lagi kebesarannya. Allah Maha besar. Lebih besar kebesaran. Ada orang kalau bilang besar, Allah lebih besar kebesarannya. Maka di situ kuadratnya Allah Akbar kabiro. Allah Maha besar. Lebih besar kebesaran. Walhamdulillah katsira. Alhamdulillah ada memuji kepada Allah. Alhamdulillah memuji kepada Allah. Lalu Allah katsira banyak. Sebanyak-banyak kita memuji kepada Allah. Kasih apa tadi? Walhamdulillah katsira. Memujinya tiap apa tuh? Pagi dan sore. Wa subhanallah bukratan wa asila. Pagi dan sore. Pagi sampai sore. Sore itu ya menjelang matahari hilang. Menjelang matahari hilang ya hilang mega merahnya ya waktu isya. Ya. Kan waktu isya pernah kita sampaikan ya. Kapan waktu isya dimulai? Waktu isya mulai mega merah hilang, datanglah waktu isya sampai terbit fajar. Panjang. Kapan waktu subuh dimulai? Terbit fajar sampai keluarnya matahari. Kan pernah kita sampaikan ini. Kapan waktu
Zuhur dimulai Baik. matahari di tengah-tengah. Ayo, dengar. Waktu dulu, kalau zaman dulu kan nggak ada clock, nggak ada jam. Clock. Zaman dulu tuh matahari. Apa? Matahari di tengah-tengah tuh nggak boleh. Bayangannya belum ada. Ini. Kalau bayangannya belum ada, haram. Bayangan harus geser timur sedikit. Jadi kalau matahari di tengah-tengah belum nggak ada bayangan sama sekali, pas di atas kepala bener itu nggak ada bayangan, itu malah haram kita sholat. Harus bergeser kemana? Ke timur bayangannya. Barat. Mataharinya di barat, bayangannya ke timur. Ke timur. Saya tanya itu, halo Pak Bimo, Haji. Kalau matahari di tengah-tengah, ini kan fikih nih ya. Di tengah-tengah dan bayangan nggak sama sekali nggak ketahuan, itu haram sholat. Karena berproses waktu itu lagi proses. Setelah bergeser ke kanan, ke barat, bayangan baru nongol. Berarti kapan mendur dimulai? Bayangan sudah bergeser ke timur. Waktu dimulai. Sampai kapan waktu mundur selesainya? Sampai bayangan yang didirikan ini sama dengan bayangan tersebut. Kalau yang ditinggikan manusianya 2 meter ya 2 meter itu. Kalau bayangannya sama dengan sesuatu yang didirikan, itu sudah habis waktu zuhur. Dimulai kapan waktu zuhur dimulai? Bayangan bergeser ke Timur. sudah bergeser sedikit lah tuh waktu zuhur sudah dimulai. Ini hadis ini. Sampai kapan waktu zuhur habis? Sampai bayangan tersebut sama tingginya Dengan benda asli. dengan sesuatu yang Bayangan. dibuat patok ya, tanda ya, sesuatu tanda, ini tanda. Jangan dulu cuma ada besi ya kan? Zaman dulu cuma ada besi, bikin gini kan, set dikasih besi paku ya kan. Nah kalau dengan tengah-tengah geser ke timur, nah, nanti kalau sampai sini bayangannya sama dengan panjangnya ini, itu habis waktu dulu. Kapan waktu asar dimulai? Bayangan sudah melebihi tanda. Panjang. Tanda tengah ini, ya. Sampai mana? Sampai matahari terbenam. Benar. Maksud maghrib. Nyambung kan? Kalau untuk jam itu matahari, kalau untuk bulan bulan. Tapi kalau untuk jam matahari. Jadi perputaran jam matahari itu untuk jam. Dimulai kapan? Waktu zuhur dimulai, bayangan bergeser ke timur sampai tingginya sama dengan sesuatu tanda. Ini kan ya tanda. Bisa paku, bisa manusia ya kan. Ya kalau bisa roti dikepel-kepel sampai tinggi ya nggak apa-apa roti. Ya, atau bisa timur disambung-sambung ya kan. Sesuatu aja ya yang dibuat patokan ya. Ya Pak ya. Jadi betul coba paham kan? Ini hadis loh, hadis ini. Rasulullah ditanya, ya Rasul kapan waktu dimulai? Sesuatu barang yang buat tanda ini ya. Kalau masih belum keluar, nongol ke timur dia belum mulai dulu. Tapi kalau udah ada bayangan ke timur sedikit, waktu duhur sudah bisa dimulai. Sampai kapan? Waktu duhur akhir sampai bayangannya sama dengan panjangnya tanda. Kapan waktu asar dimulai? Bayangan sudah lebih sama tinggi, lebih tinggi daripada tanda sampai terbenam matahari. Kapan waktu maghrib dimulai? Sampai bayang waktu asar Terbenamnya matahari sampai hilangnya merah. Enak kan? Enak kan? Kapan waktu maghrib dimulai? Terbenamnya matahari sampai hilangnya Kalau bapak-bapak sudah sholat maghrib dan ada mega merah sudah nggak bisa. Kalau masih ada mega merah masih bisa sholat maghrib. Kapan waktu isya dimulai? Hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Enak kan? Sampai waktu subuh. Matahari semua itu. Terbit fajar. Ada fajar itu ada terbit malang merah itu ada. Itu mulai tanda mulai subuh dimulai. Kapan waktu subuh dimulai? Terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi fajar sama matahari Iya. bisa. Iya, sampai mau terbit matahari. Iya. Suruh gitu. Iya kan suruk. Suruk itu kan proses mau keluar matahari. Jadi jam 6 lebih 10 itu jam 6 tuh maksimal tuh masih bisa.
Subuh ya. Kalau jam 10 itu lagi proses suruk mulai. Makanya orang yang pulang dari masjid atau musola itu nggak pulang, dia diperbolehkan sholat suruk. Bahkan pahalanya seperti umroh sama haji. Seperti umroh. Sudah pernah sampaikan ya. Kalau kita habis subuh, zikir, baca Quran, jangan pulang untuk mengejar kekurangan pahala. Pakai mengurangi kekuatan kita dulu, banyak salah kalau lobang, kepengen nabung akhirat, nggak punya duit, sedekah sederhana, ya kan, makan pas-pasan, kita sholat subuh lalu jangan pulang, nunggu sampai jam 6-10 menit suruk mulai, baru kita sholat suruk 2 rakaat. Kalau jadi berangkat pagi nggak bisa. Ya yang pensiun lah ya, yang pensiun cari pahala sebanyak-banyaknya. Niatkan ketika setelah kita suruh, ya Allah kasih perpanjang saya untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah. Sebelum doa tutup, sudah doa tutup, ya Allah kasih kesempatan saya bisa berjamaah sholat zuhur. Itu terakhir. Jadi semua perjalanan niat sampai itu setelah sholat itu minta ya Allah, saya udah zikir semampu saya dan saya mohon ya Allah, saya kasih kesempatan lagi sholat zuhur berjamaah. Jadi sampan dalam rangka selalu mau menyembah kepada Allah 24 jam. Masya Allah, ini enak ada. Itu ngaji, ya kan? Akhirnya punya ilmu. Caranya niatin amal bini, sesuatu tergantung dengan ini. Ayo kita baca surat Al-Imran, udah ketemu semua? Kita praktek lagi. Saya cek lagi. Saya cek dulu. Maksudnya panjang-panjangnya supaya ngerti. Sudah ketemu ya? 133. Nah, 3. Wau, wa. satu, 1 ketukan, sa. 2, Karena ada alif atau bi ya. Fathah sedang tambahnya alif. Oke? Wau 1, wa, sa 2. Karena ada le, ri, 1, u 2. Karena kayak ada alis perempuan, ya kan? Ya. Tapi wawu itu matobi kan? Ya, ayu, alif ya, wawu. Wawu. Berarti wawu itu matobi. Kok ketemu alif? Dengar? Kok ketemu alif? Ketemu alif enggak belakangnya? Ya. Wawu ketemu alif. Wasari'u kok ketemu alif? 2 kalimat namanya mad jaiz munfasil. Munfasil. Mad artinya panjang, jaiz itu menang, munfasil itu pisah. Wasari'u alifnya misah. Ini ila itu ila, wasari'u terus ila. Ya, wasari'u ila. Alifnya misah kan? 2 kalimat. Manakala ada huruf matobi'i bertemu hamzah tapi 2 kalimat, maka 2 kalimat itu berarti munfasil. Berarti mad jaiz bukan wajib. Mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa 2 harokat atau bisa 6 harokat, bebas. Umumnya sih karena ada alisnya dibaca 6 harokat. Oke. Apa tadi? Mad jaiz munfasil. Mad itu panjang artinya apa? Panjang. Mad artinya apa? Panjang. Ayo pada Haji. Mad artinya apa? Panjang. Jaiz Tidak Pak. Bisa. menang. Bisa. Jaiz itu menang. Menang itu jaiz itu bisa dibaca 2, bisa dibaca 6 itu jaiz. Kalau wajib itu 6 harokat tetap. Wajib kalau jaiz itu menang. Menang itu bisa. Bisa panjang, bisa pendek. Karena 2 kalimat alifnya belakang ini. Kalau 2 kalimat munfasil. Munfasil artinya pisah. Kalau pakai nun pisah. Kalau pakai mutasil ketemu. Mutasil ketemu. Kalau munfasil pisah. Yang mutasil yang mana? Al-Anbiya'i.
Antara fathah sama hamzah itu satu kali ma. Al-ambiyai. Wadoroi. Ya, ini di belakang sama. Ini satu kalimat nih. Ini ya. Lihat bawahnya. Wadoroi. Bisa rok 2, 1, 1, 3, 4. Bawahnya ya. Aladina bisa roi, wadoroi. Lah ini amjanya, ketemu amjanya ini satu kali ma. Kalau satu kali ma namanya mutasil. Namanya mat wajib. Apa? Mutasil. Mat wajib. Ayo ulangi. Mat Mat wajib. Mutasil. Mat artinya pan? Wajib ya wajib. Mutasil langsung ketemu. Antara alif sama hamzah langsung ketemu satu kalimat. Beda dengan yang atas itu. Lihat atas. Wasari'u wawunya ketemu alif kok bisa itu? Betul? Gampang enggak? Wasari'u itu satu kalimat, ilam bangkura satu kalimat, 2 kali ma. Namanya pisah. Kalau bisa pakai nun, munfasil. Mad jaiz ya. Kalau disenggol mun berarti jaiz. Mad jaiz, munfasil. Lihat bawah, pisah ro wadoro. Ro itu hamzah alif, ketemu hamzah. Alif kan matobi ini. Ya kan? Matobi ya. Alif fathah, alif kasroh, ya domah, wawu, ayu. Saro fathah kan? Panjang pakai alif. Ketemu hamzah. Satu kalimat. Berarti mat wajib. Kalau yang satu kalimat mat wajib. Berarti mat wajib mutasil. Pakai ta. Ulangi. Mat wajib mutasil. Karena satu kali. Gampang enggak? Gampang lah. Enggak ada yang Pak Prato nggak ada yang usah ya? Nggak ada yang usah kan? Mengingatnya aja nih yang ingetnya aja nih yang suka. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Yang ketemu langsung mat wajib Mutasil. Kalau yang bisa mat wajib Fasil. munfasil bisa. Karena 2 kalimat wasari'u ilahnya ketemunya jauh ya kan? Wasari'u itu cepat-cepat hasil rapi ilah maghfirah mari pengampunannya Allah. 2 kalimat. Beda kalau yang bawah kan langsung ketemu satu kalimat. Kalau yang di atas kan pisah. Pisah itu munfasil, kalau munfasil jaiz, mat jaiz, munfasil. Mat jaiz kalau pisah munfasil pakai nun. Kalau yang ketemu langsung mat wajib. Kalau wajib pakai ta mutasil. Ntar diulang-ulang ya. Yang penting pengertian benar. Ngaji langsung pinter diulang. Ngaji langsung pinter enggak ada. Teori setelah teori praktek baru praktek seakan-akan diulang-ulang baru nyantol ya Pak. Biasa. Susah. Ulangi dari atas wawu 1, sain sa 2, ro 1, u bisa 2 bisa 6 karena wajah ismun pasti. Ila i 1 lam 2, mal 1 fi 1, ro 1, tim tanin bertemu mim. Mana wae? Mana wae? Ayo apa? Bicara apa? Mana wae? Mana wae? Itu kan dibagi 2. Itu kan biguna, itu kan bilagu. Nah, biguna 4. Mana wae? Biguna. Bigu. Nah, tanin bertemu mem. Ya non mem wawu atau mana wae. Praktek. Ya banyak. Mana wae? Tanin bertemu mem. Yan mu. Man. Atau mana wae ya tim mirobikum nanti ketemu ro ayo lar nggak pakai dengung ini langsung mir nggak boleh nggak boleh mirobikum itu kan bilagur nanti ketemu ro itu bilagur ada berapa hurufnya mana wae 2 lar lam sama ro itu kan bilagur itu kan idgham bila guna. Idgham tapi tanpa dengung bila kumunatamu itu nyanyi. Bila ada lagu bila kan? Ada lagu. Bila itu ya tanpa dengung. Bola deh. Bila guna. Kalau idgham diguna, idgham dengan guna. Sekali-sekali awas ulang ya. Idgham diguna itu idgham dengan guna dengan dengung. Manawa itu dengung. Ya.
Ya, yang sebelumnya tadi mana ya? Iya. Maghfiratin. Oke. Berarti Yang idgham biguna itu dengu. Hurufnya ada? mana wae? Mana wae? Iya, ada berapa? 4. Iyo, mana wae mana mim non wawu iya. Mana wae mim non wawu iya. Tanwin bertemu mim ini dengu. Pokoknya yang ketemu pada itu dengu. Yang lar belakangnya mir robikum tanpa kayak idhar langsung lompat mir robikum. Mir robikum. Idgham bilagu. Nah, ada berapa hurufnya? 4. Idgham bilagu. Oh, lam bro. 2. Idgham bilaguna. Lam. Lam sama undang-undangnya manakala ada nun mati atau Tanwin ketemu. awas. Tadi tanya lam itu maksudnya apa? Undang-undangnya apa? Manakala ada nun sukun atau tanwin itu ada 3. Patah tawin, kasro tawin, dumatan. Tiga-tiganya nama ketemu mana wae. Ya idgham bingung. Tak ulang-ulang terus. Insya Allah nanti nempel sendiri lah. Asli nempel sendiri. Yang penting ikhlas menggunakan. Ditulis itu tambah pahala. Buat saksi bang. Buat saksi besok. Tulis itu buat saksi. Buat saksi besok kalau ya enak. Semua itu timbangan. Timbang maksudnya timbangan, sholatnya timbangan, banyak timbang. Semuanya yang dibawa untuk belajar ilmu itu semua ditimbang. Insya Allah, masya Allah. Kita bangsa aja Nabi apalagi di sana ya. Terus mirabikum kumwa kumwa. 1. Ini nggak ada jeda-jedanya lagi tuh. Kumwa. Gedar siapa? Aduh, praktek. Mim mati ketemu. Wow. Idhar mau idgham. Kalau idgham ini mati ketemu mim. Mim mati ketemu. Kalau memang lainnya 26 itu selain sama ba, idhar siapa? Lah ini mim mati ketemu wawu termasuk selain ketemu nun sama ba kan? Berarti jelas. Jelas itu nggak boleh bingung ya. Mir rabbikum wajan. Nah, nggak boleh mir rabbikum wajan, nggak boleh ya Pak ya. Mir rabbikum wajan. Kecuali mim mati ketemu ba sama mim mati ketemu mim. Ini bukan ba mim, ini ketemu wawu. Oke Pak Jenal. Nah, wajan. Nah ini non anak tajid. Ada tajid atau mim tajid guna khusus. Wah ini mantap lagi nih. Ya, dengungnya panjang nih, bisa di atas 3 harokat nih. Wajan. Oke. Nah, manakala ada huruf nun atau tanwin di atasnya manakala ada huruf nun atau mim di atasnya ada tasdid panjang. Wajan. Betul? Bacaan apa tadi? Nah. Apa tadi? Guna artinya dengung. Dengung itu di hidung. Contoh kalau hidungnya dibambat coba bilang wajan nanti enggak. Hidung dibambat wajan. Wajan pencet hidungnya. Enggak bisa kan? Wajan. Karena nun sama mim itu guna itu suaranya di hidung. Berdengung. Coba apa? Pencet hidungnya wajan, langsung pencet Wajan. ya. Itu mempraktekkan berarti nun sama huruf mim di atasnya ada kalimat tajid khusus guna. Guna itu suaranya di hidung. Wajan. Berarti kalau nggak lewat bisa wajan. Iya. Itu khusus apa tadi? Nun sama mim. Ulangi. Nun sama mim di atasnya ada harokat tasdid. Bacanya apa tadi? Guna. Khusus bukan idgham, tapi guna. Ini benar-benar tawon ini, tawon dengung bener nih. Yang benar-benar guna itu nun sama
Yang atas, ini teori terus nih Pak Ji. Ulang. Khusus guna ciri khasnya ada manakala ada nun atau mim. Ayo Pak Jibimo. Ayo, apa? Ciri khasnya guna apa tadi? Manakala ada nun atau mim di atasnya ada harokat tasydid. Itu mesti guna. Manakala ada nun itu titik satu di atas, nun ya. Mim. Ya. Di atasnya ada harokat tasydid. Itu pasti guna. Manakala ada nun atau mim di atasnya ada harokat tasydid. Itu pasti guna. Guna itu dengung, suaranya di hidung. Maka di sini tadi dibacanya kalau hidungnya dipencet dia ada suaranya. Wajan natin ar tadi ketemu ain. Ayo. Alhamdulillah. Hamzah. Oh ain begini ya. Janatin ar tadi ketemu ain ar satu terus terus dua das sinnya tasydid satu ma dua wa tu wal satu ar satu lanjut karena lam itu tidak adanya berhenti. Lanjut. Ada lihat lam kecil lam alif ada nggak Pak Jira Pak Ji? Ada tanda lam alif ada semuanya Ada. apa apa itu artinya? Lanjut tidak berhenti. Itu bahasa Arab. La terus. La nggak boleh berhenti. Bahasa Arabnya pakai ain. Apa itu pakai ain? Pakai ain. Adamul waqfi. Apa? Adamul waqfi. Pakai mim. Adamul waqfi waqaf. Kok Tidak adanya waqaf, tidak adanya berhenti. Waqaf itu berhenti. Ya, Pak Jinar tadi adamul waqfi. Lam itu namanya adamul waqfi. Tanda lam. Lam alif tandanya pakai ain. Adamul waqfi, tidak adanya berhenti. Atau dilarang berhenti. Kalau bapak-bapak ada lampu merah kok berhenti masalah ya. Itu sama dengan lampu merah. Adamul waqfi. Pakai adamul waqfi. Waqfi. Tidak adanya berhenti. Lanjut. Banyak ya. U'iddat kun satu tasydid. That's hamas. Jadi u'iddat U'iddat coba Mas jadi mau U'iddat Wa'id mana wa'id? Mana wa'id yang mana? salah. Ungid. Wal ardu u'id. U'id. Injek dalnya u'id. Lil muttaqin. U'id. Ya. Kok wa'id? U'id. Ungid. Dia paling gak apa-apa ungid, tapi ngapak itu. Orang ganti son. Gagal maning nih. Gak bisa. U'id. Ya, u'id. That's. Ada tesnya. That's. Hames itu ada ngecesnya. Treble. U'id. That's. Ya, itu hames namanya ya. U'iddat lil ya, lilnya satu, lil mut ya, tasydid mut taqin. Satu dibaca 1 2 3. Was 1 2 3. Punya
Panjang. Ya, ngambil. 1, 2, 3. wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha Sama yuk, apa katakan? 1, 2, 3. wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Iya, pas kan? Ya, baik pajikan itu bareng yuk. 1, 2, 3. Wasari'u ila Tajwidnya. wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ulangi, wal ardu enggak ada alam kan berarti ya. Wal ard uiddat lil muttaqin. ya bareng-bareng 1, 2, 3. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. alladzi 1, 2, 3. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i Dan waidawan afina nas. Wallahu tuh bertiga. wallahu yuhibbul muhsinin. Ulangi alladzina fiku. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i itu bertiga. Nah ini pop lam ya. Pop lam. Berhenti. Berhenti. Lam itu aula, pop itu wakof. Berhenti itu utama, berhenti lebih utama. Kalau ada orang menyuruh berhenti lebih utama, itu dapat pahala. Al-waqful aula, bahasa Arabnya apa? Al-waqful aula. Apa? Bareng. Al-waqful aula. Waqaf. Al-waqful. Tuh 2, 3. Al-waqful Aula. Berhenti lebih utama. Ya, ciri khasnya kop sama lam. Kop sama lam gandeng. Namanya al-waqful aula. Berhenti lebih utama. Dapat pahala berarti dong, ya kan? Nah, maka di situ tadi anin nas. Lanjut. Wallahu 2, 3. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mat ada di syukur. Wallah itu tafkhim. Wallah tebel. Kalau bilah tipis tarqiq. Ya tafkhim. Awas kalau harf lain au nau itu 1,5. Ulangi yang nomor 2 alladzina fiku 1, 2, 3. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadhimina
Berhenti. Wallah, tuh 2 3. Wallahu yuhibbul Yang itu 2 3 yang seragam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mantap, dari atas. Wasari'u 1 2 3. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Bikum wa jannatin wal ardi. Wal ardi berhenti ya dalam, tapi juga wal an. Tuh 2 3. Wal ardu. Caranya begitu, karena lam kan boleh berhenti. Jadi diulang depannya dikit. Wal ardu. 1 2 3. wal ardu Uiddat. Lagi wal ardu tuh 2 3. wal ardu uiddat lil muttaqin. Tuh 2 3 lanjut. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i Baca 6 harokat. Bisar roh kan ada tajim. Bisar tuh 2 3. Bisar roh iwad dor iwad hadiminal wal afiyanin nas. Tuh 2 3 lanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini bukan surat-surat juz amma madibah, tapi di surat yang lain spesial ya. Ini nanti dihafalin ya. Ini artinya colong dibaca Pak Prapto. 133 baca. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatul wal ard wal ardu umidat lil muttaqin. Jangan ini ya, ulangi jangan umi gampang banget. Dirubah tuh 2 3. Uiddat lil muttaqin. Mantap, lanjut. Alladzina yunfiquna fis Sar, namanya ada tajwid. Bisarra'i wal qadimin Dalil. wal qadimin al khaido wal Doanya 1. Wal khaido khaido wal afina anin nas Mantap. wallahu yuhibbul Banyak tajwid. wallahu muhsinin. Mantap. Artinya Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, mantap. yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Yang 134. Ya. Ini penting nih. Jadi bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah ya. Ya. Minta Allah kepada Tuhanmu karena surga langit dan bumi disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Lanjut. Ciri khasnya apa ini untuk bertakwa? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sengaja tak suruh hafal ini karena kita punya wadah di
amal, baik tingkatnya kita sedang luber rezeki atau sempit, nggak ada masalah. Orang yang ciri khasnya udah punya kontrak, dibilang orang tawa kepada orang suarganya seluas langit dan bumi, itu yang ciri khas awalnya adalah dengan dia gemar bersedekah, berinfak. Walaupun dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan Coba. kalau kita sempit mah kok masih bisa, itu sudah punya kontrak seluas langit ya, apalagi dalam keadaan longgar. Yang kedua, dimaki-maki, apa persoalannya tak karuan, jelas nggak jelas, tahu-tahu mau dimarah-marahi, kita bisa menahan hawa nafsu. Wal kadhimina al-ghaidh, bisa menahan amarah. Yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Ciri khas yang ketiga, memaafkan orang lain. Walaupun yang salah mereka. Itu kalau orang punya level 3 tadi, tekad kontrak sama Gusti Allah, termasuk dikasih Belum. masuk apa? Golongan orang mutakin, termasuk mempunyai surga seluas langit dan bumi. Ini sengaja saya paparkan, saya sampaikan supaya bapak-bapak semua hafal, ada memotivasi. Kalau ada persoalan 3 ini kita masuk enggak? Ya, Kalau kita kepancing marah-marah dulu, berarti kita belum termasuk. Masih banyak sabar. Masih banyak sabar. Ya. Terus kita dibilang salah, dibilang padahal kita yang bukan salah, dan kita bisa memaafkan orang-orang. Karena kalau nggak bisa memaafkan, berarti amal kita malah yang hilang. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah bisa masuk, termasuk harokat-harokat pendek panjang, ciri khas. Sebetulnya ngaji itu mudah, yang susah adalah kumpulnya ini. niatnya. Yang susah kumpulnya, ngaji itu mudah. Kalau kurang-kurang sedikit wajar kalau lidahnya udah tua. Gitu. Tapi secara teori kan sama aja sih ya. Secara teori gampang. Teori. Yang susah praktek kan lidahnya udah tua. Oke, kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.